Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devisa Nafisatul Hayat, NPM 172151009 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu untuk memenuhi salah satu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil MPD. Yang pertama ada ontologi. Menurut John McMurray mengatakan bahwa filsafat ilmu terutama bersangkutan dengan pemeriksaan kritis terhadap pandangan-pandangan umum, prasangka-prasangka alamiah yang terkandung dalam asumsi-asumsi ilmu atau yang berasal dari keasikan dengan ilmu. Yang kedua ada menurut Robert Ackerman mengatakan bahwa filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu. Tetapi filsafat ilmu demikian bukan suatu cabang yang bebas dari praktek ilmiah senyatanya. Yang ketiga ada menurut Peter Keyes mengatakan bahwa filsafat ilmu merupakan suatu sebagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Baik, tadi telah dipaparkan tentang pengertian ontologi. Pengertian ontologi pendidikan matematika dari beberapa ahli, diantaranya dari 3 ahli ya. Nah, sekarang saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang tadi gitu, bahwa ontologi pendidikan matematika adalah objek yang ditelaah dalam pendidikan matematika yang dipahami keseluruhan isinya secara konkret dan mengada dari pengalaman kehidupan manusia. Nah, adapun untuk contoh dari ontologi pendidikan matematika adalah seperti konsep diri guru, konsep diri siswa, hubungan komunikasi guru ke siswa, ataupun sebaliknya, secara material, formal, normatif, dan maupun transenden. Yang selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Nah, barusan telah disebutkan bahwa epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Nah, misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat untuk mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode-metode yang sesuai, metodenya sudah sesuai validitas pengetahuannya. Contoh, ada keterkaitan dari materi satu ke materi yang lainnya, yaitu materi yang akan dibahas atau dipelajari mampu menguasai materi yang akan datang. Yang selanjutnya ada aksiologi. Aksiologi pendidikan matematika adalah ilmu yang mayoriti masalah nilai dan kegunaan ilmu pendidikan matematika. Oleh karenanya, kita perlu menyoroti apakah nilai dan kegunaan ilmu pendidikan matematika dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia atau tidak. Nah, barusan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan contoh dari aksiologi pendidikan matematika. Nah,
kita memahami bahwa pendidikan itu ada untuk membelajarkan, dan membelajarkan dirancang oleh proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk mendidik siswa sekaligus mengembangkan potensi guru sebagai fasilitator bagi siswa. Inilah yang dimaksud dengan aksiologi pendidikan matematika, bahwa pendidikan matematika ini mempunyai kegunaan untuk mencerdaskan anak bangsa dalam bidang ilmu matematika, dan pendidikan matematika dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aksiologi pada pendidikan matematika yaitu memahami bagian-bagian dari matematika dan mampu mengkomunikasikan secara jelas dan urut menggunakan media yang sesuai. Mungkin itu penjelasan dan contoh dari aksiologi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.